Jadi tanya ke saya, udah punya pasangan belum, udah punya calon belum? Saya bilang belum. Nah terus mau nggak dikenalin sama Juliana? Terus udah nih dikirim foto, aduh, oh yang ini, iya Ci, saya tahu. Mau nggak? Aduh, saya mikir-mikir gitu. Aduh, nggak ada yang lain ya Ci. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi kita di acara podcast Gereja Yesus Sejati. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, ada Pendeta Filipus dan beserta istrinya ya. Hari ini topik yang mau kita bahas, topik yang selalu hot sepanjang masa ya. Oke, Pendeta sama Ci Juliana, boleh nggak sih ceritakan waktu awal bertemu? Waktu awal bertemu atau kenapa kita bisa bertemu? Boleh itu. Nah awalnya nih, awal ketemunya dulu. Awal ketemu. Awal ketemunya. Ketemu sih udah lama ya. Jadi kan tahun 2006 itu kan di Cianjur ada PPGS, ya kan, Persekutuan Pemuda Gereja Sejati Indonesia. Nah itu saya satu kelompok sama dia, sama beberapa orang pemuda yang lainnya. Nah terus kemudian yang kedua sih perkenalan kita adalah drama musikal The Journey. Ya saya lupa tahun berapa ya, atau mungkin The Journey dulu ya. The Journey dulu kayaknya. The Journey dulu ya. The Journey dulu. Yang pertama The Journey. Nah waktu itu saya di KUR Bandung, di Gereja Bandung. Istri saya ada di KUR Gereja Salam Budi. Nah, cuman waktu itu kita belum kenal, belum suami istri. Jadi kita kenal di situ, terus kemudian lebih kenal lagi itu adalah di PPGS tahun 2006. Gitu. Nah, waktu itu ya kenal biasa aja lah. Oh ini seorang saudari Siman dari Salam Budi. Udah. Terus mungkin kenal untuk serius itu tahun berapa ya? Tahun 2012 kalau saya nggak salah ingat ya, 2012. Saya tugas di Surabaya. Dan dia mengajar di Jambi, di KGS Jambi waktu itu. Nah, karena sebelumnya saya dikenalin sama Pendeta Vivi. Jadi Pendeta Vivi itu kasih tahu, karena kan saya waktu itu kan belum menikah kan, saya sudah belum ditabiskan, saya masih penginjil, waktu itu belum ada pasangan. Nah waktu itu Pendeta Vivi itu tanya, mau nggak dikenalin sama seorang saudari, siapa? Nah, terus dia bilang ini kerja di Jambi, Juliana. Terus kok kayaknya mukanya saya kenal gitu. Cuman saya waktu itu masih belum ingat gitu. Nah, cuman saya coba searching, oh yang dulu satu kelompok di PPGS 2006 gitu. Terus? Jadi kan dikenalin sama Pendeta Vivi. Terus waktu itu cuti saya ke Jambi. Akhirnya saya ke Jambi main di situ. Ya di situlah kita kenalan lebih lanjut lagi. Lebih dekat lagi ya, tuh dengerin teman-teman ya, ikut acara gereja tuh ya, udah mulai jadi ada perkenalannya gitu ya. Nah berarti prosesnya itu gimana tuh? Jadi awal dikenalin, udah begitu kenal, tadi stalker dulu ya. Stalker, searching dulu, cari tahu kan. Dan begitu setelah udah kenalan itu prosesnya apa lagi? Pacaran atau langsung nikah gitu? Kita nggak ada pacaran sih ya. Wow. Nggak ada bilang, maksudnya saya nggak ada bilang kau mau nggak jadi pacar saya gitu. Enggak. Iya. Nggak ada. Saya nggak pernah nembak. Jadi karena kan kita udah tahu ya, maksudnya ini dijodohkan itu maksudnya tujuannya itu pasti untuk nikah gitu. Jadi ya nggak cuman pacaran yang kayak anak muda kayak gitu. Terus pada saat itu memang saya udah cukup ada umur gitu kan. Jadi
saya juga pikir ya kita bukan pacaran untuk seneng-seneng lagi, kita memang udah arahnya untuk cari suami atau cari istri gitu. Jadi ya udah kalau memang cocok ya udah kita terusin, kalau enggak ya udah gitu loh. Jadi memang udah tahu ya arti dari perjodohannya. Betul. Tapi sebenarnya ini kadang kan kalau orang tuh suka kayak yang jangan Siti Nurbaya banget sih, kayak dijodoh-jodohin gitu kan. Nah kalau menurut Pak Pendeta sama si Yuliana gimana nih masalah tentang perjodohan itu sebenarnya gimana ya, baik gak sih gitu? Ya awalnya saya juga nggak mau ya ikut perjodohannya, karena kan memang saya pikir nggak usah lah gitu kan, toh masih ada kesempatan gitu kan, masih ada waktu, masih ada ini. Cuman setelah berlalunya waktu ternyata nggak terasa ya, tahun demi tahun tuh cepet juga gitu kan. Ternyata umur saya tambah lama tambah banyak nih gitu kan. Nah terus ya orang tua sempet lah ada nanya lah sesekali gitu, belum ada gitu kan. Terus ya sabar lah aku bilang gitu kan. Jadi ya untungnya punya orang tua juga yang baik ya, maksudnya nggak yang nge-push harus cepet-cepet merit atau gimana gitu kan. Jadi waktu ditanyain gitu ya, waktu Pendeta Vivi telepon saya juga kaget gitu. Mau nggak dikenalin gitu kan? Sama siapa Ci? Sama itu Tony yang mana? Saya bilang gitu kan. Itu kamu pasti tahu deh, dia bilang gitu. Oh yang mana ya Ci ya? Kirimin dulu fotonya, aku bilang gitu kan. Terus udah nih dikirim foto. Aduh, yang ini, iya Ci saya tahu. Mau nggak? Aduh saya mikir-mikir gitu. Aduh nggak ada yang lain ya Ci. Ya saat itu sih saya juga ragu ya, maksudnya apa iya bisa sama dia. Terus apalagi pas tahu kan kerjaannya calon pendeta, jadi punya sebuah keraguan lebih besar lagi gitu. Aduh mau jadi istri pendeta, apa iya aku bisa gitu kan. Jadi saya juga ragu sekali, malah saya sempat ngulur waktu lah gitu kan. Sampai ditanya lagi, kamu mau nggak? Kalau nggak nanti saya kenalin dia sama yang lain lagi. Aduh saya juga ragu gitu loh, mau nggak ya. Jadi maju mundur gitu. Jadi sambil bawa doa, Tuhan saya maju atau mundur ini, saya bisa nggak untuk jadi seorang istri dari calon hamba Tuhan nantinya gitu. Terus ya istri pendeta Nathan itu telepon saya untuk memberikan keyakinan gitu. Oh nggak usah ragu, banyak sukanya kok daripada dukanya. Jadi ya saya dikasih tahu seperti itu, jadi ya membuat saya memutuskan untuk maju gitu dengan iman. Itu juga saya juga apa saya bisa ya, apa saya mampu ya untuk melakukan itu gitu loh. Saya nggak apa istilahnya, nggak rohanian banget gitu loh. Jadi ya berjalan dengan iman lah. Saya juga nggak tahu lah gimana, pokoknya ya setelah dijalanin ya ternyata banyak sukanya sih. Ada teman juga yang pada saat itu rekan kerja saya di Jambi, dia bilang, loh itu kan udah dikenalinnya sama orang yang baik juga, pasti orang gereja juga mikirin yang terbaik, dia bilang gitu. Terus juga orangnya baik kok, dia bilang gitu. Oh gitu ya, oke deh saya coba pikir-pikir dulu deh, saya bilang gitu. Ya terus saya bawa dalam doa sih gitu. Jadi waktu memutuskan untuk bilang ya Ci, itu juga saya berdoa dulu gitu loh, apakah saya mau lanjut atau enggak gitu. Terus dengan berlalunya waktu, terus saya berdoa, habis itu saya bilang ya udah Ci, saya coba kenalan dulu ya, saya bilang gitu. Ya udah kita kenalan ya waktu itu. Terus ya nggak langsung jadian, maksudnya ya kan biro jodoh kan cuman kayak sebagai jembatan ya untuk memperkenalkan gitu. Tapi kan nggak harus jadian gitu sampai menikah kan, nggak. Jadi yang penting dia cuma bantu memperkenalkan kayak gitu sih. Oke Ci, berarti waktu perkenalannya kan dikenalin gitu melalui biro jodoh berarti. Nah boleh tahu nggak nih Ci, untuk bisa masuk ke biro jodohnya itu bagaimana ya?
nggak ada kriteria ya, nggak ada kriteria. Nggak Nah, ada awalnya pendaftaran juga. nggak ada sih itu karena kasih dari saudara-saudari seiman. oh Ya, jadi Betul. rekan-rekan kerja saya itu yang sudah menikah, rekan-rekan kerja saya yang kenal saya gitu kan, wah ini udah jadi penginjil, ya kan, udah tugas. Nah tentu ke depan itu godaannya akan semakin besar. Terus apalagi saya juga kan orangnya bukan orang yang aktif ya. pasif ya. Jadi saya orangnya agak-agak minder gitu, agak-agak minder. Jadi bukan orang yang bisa nyari pasangan gitu, enggak. Ya karena perhatian dari rekan-rekan dari saudara-saudari seiman gitu. Jadi mereka ya tanya ke saya gitu. Waktu itu sih pendeta Vivi gitu, sama Ibu Meru ya, istri pendeta Nathan Dermawan. Jadi tanya ke saya, udah punya pasangan belum, udah punya calon belum? Saya bilang belum. Nah terus mau nggak dikenalin sama Juliana? Waktu itu saya nggak langsung jawab iya sih. Waktu itu saya nggak langsung jawab iya. Baru setelah setelah 1 bulan, setelah 1 bulan, baru saya bilang ke pendeta Vivi, ya saya mau dikenalin. Jadi nggak ada. Waktu itu saya sih nggak ada pendaftaran. Ya. nggak melalui pendaftaran ya. Tapi kalau misalkan di gerejanya itu kan kita suka ada tuh ya biro jodoh gitu kan. Kira-kira tahu nggak ya kok untuk cara melalui itunya, tahu nggak biro jodoh gitu? Yang pasti sih tetap ya saudara-saudari seiman kita itu yang bergerak dalam biro jodoh itu yang mereka lakukan dasarnya adalah kasih, ya kan? Jadi mereka tentu ketika memperkenalkan itu tidak sembarangan, nggak cap-cip-cup gitu, nggak gitu. Tapi mereka memikirkan dengan baik-baik ya. Jadi orang ini latar belakangnya seperti apa, latar belakang imannya seperti apa. Nah kira-kira dengan saudara ini gimana gitu. Jadi mereka pikirkan baik-baik. Dan yang kedua sih mereka jaga kerahasiaan. Jadi mereka benar-benar menjaga rahasia. Jadi nggak semua orang tahu mengenai biro jodoh ini. Oh begitu. Jadi teman-teman ya aktif-aktif lah di dalam gereja ya, kegiatan di gereja, sehingga orang-orang tuh bisa mengenal Anda ya. Nanti kalau udah ketahuan ya bisa dikenalin lah sama yang pastinya yang terbaik. Betul ya Pak ya? Nah, jadi apa sih yang meyakinkan Cici dan Pak Pendeta ini akhirnya iya nih, ya udah sama dia mau kenal. Kalau dari saya ya, keyakinan pada Tuhan. Karena mengingat kembali apa yang menjadi alasan kita mau mencari pasangan hidup. Terus kemudian yang kedua, kita ini kan adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan juga pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Jadi selama proses perkenalan itu ya kita banyak berdoa sih, banyak berdoa. Kita minta kepada Tuhan petunjuk. Jadi ya kalau memang ini jodoh saya gitu kan, ini yang akan menemani saya dalam pelayanan gitu kan, dalam hidup saya, ya saya minta kepada Tuhan tolong lancarkan semuanya. Karena ya banyak kendala sih. Pertama kendala jarak, ya kan. Saya waktu itu di Surabaya, dia di Jambi. Nah saya bisa cuti itu antara Minggu sampai Jumat, ya kan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu pergi, Jumat sudah balik. Dia ngajar, artinya dia kosongnya itu Sabtu Minggu. Saya Sabtu Minggu tugas di gereja, kan? Jumat, Sabtu, Minggu tugas di gereja. Saya datang waktu itu saya ke Jambi Minggu sampai hari Kamis, nggak salah. Ketemu dia bisanya sore, karena kan pagi sampai jam 3 ya, sampai jam 3 itu ngajar. Jadi bisa ketemunya ya setelah jam 3. Jadi cuma dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ketemu setiap hari jam 3 sampai jam berapa ya? Jam 7, jam 8 gitu aja. Jadi nggak banyak waktu untuk bisa bertemu.
Terus juga kan saya juga nggak bisa sembarangan cuti kan, karena jarang ketemu cuma bisa mungkin sebulan sekali, paling sering ketemu sebulan sekali. Komunikasi itu ya kebanyakan lewat waktu itu zamannya BBM, jadi waktu komunikasi ya paling banyak lewat messaging gitu. Jadi ya benar-benar bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa minta Tuhan berikan kelancaran kalau di jodoh saya. Ya, dia juga berdoa. Nah, mungkin bisa lebih jelas lagi. Biar nggak salah gelar. Cici gimana? Ya, saya tetap ragu sih maksudnya. Gak, maksudnya gini. Jadi saya menjalani itu perjodohan itu, tapi masih ragu, maksudnya bener gak ya dia ini jodoh saya, tapi ya sambil dijalanin gitu loh ya, karena kan saya dikenalin, terus hamba Tuhan yang ngenalin kan, ada pendeta Vivi, ada istri pendeta kan, jadi ya udah saya coba kenalan gitu kan, terus habis itu saya coba jalanin ya sambil mengenal dia gitu, terus sambil masih mengeluh kan, jadi kan kalau boleh flashback gitu, maksudnya kriteria saya tuh nggak yang gemuk gitu loh. Jadi oh ya, pertama kan kriterianya aktif di gereja iya, Jumat iya, nggak ngerokok iya. Jadi cuman itu doang gitu, cuman kondisi badannya, fisiknya aja gitu gemuk. Saya nggak masukin dalam doa gitu kan, jadi nggak mungkin jadi dapetnya yang gemuk. Dia doa Tuhan tolong berikan pasangan yang melayani, ya dekat dengan Tuhan, terus kemudian tidak merokok. Satu yang dia sebut, jangan yang gemuk. Jangan yang gemuk, yang dekat itu. Jadi ya udah ya sambil didoain kan, maksudnya Tuhan kalau memang dia adalah jodoh saya coba jalanin, walaupun saya belum ada perasaan nih Tuhan, kalau memang Tuhan benar-benar dia jodoh saya, lancarin deh semuanya dari ya sampai nikah gitu. Kalau udah nikah, udah saya akan berserah gitu loh, maksudnya ya udah berarti dia memang jodoh saya. Jadi sampai mau pemberkatan aja saya masih meragukan gitu loh, bener gak gitu. Kalau misal bukan ya udah deh Tuhan halangi deh apapun caranya, bagaimanapun caranya kayak gitu. Bisa dibilang baru yakin oh iya itu jodoh dari Tuhan ketika benar-benar udah nikah dong. Iya udah nikah. Begitu udah nikah. Iya benar. Ketika pemberkatan. Ketika pemberkatan. Iya. Udah pemberkatan itu harus udah yakin. Karena memang udah benar-benar Tuhan lancarin aja semua. Iya. Karena kan memang di awalnya keraguan, Iya, banyak keraguan, tapi akhirnya yang meyakinkan oh ini jodoh gue gitu dari Tuhan, ya Tuhan lancarin semua. Karena bisa pemberkatan. Sampai pemberkatan ya. Oke. Tapi berarti berasa dong ada, maksudnya setelah kan tadi kan Cici belum ada perasaan apa-apa kan. Nah, bisa muncul ada rasanya itu waktu kapan dan bagaimana, mungkin ada cara aja nggak gitu untuk memunculkan rasa itu? Setiap orang sih beda-beda ya. Setiap orang beda-beda, pasti perjalanannya kan beda-beda. Cuman yang pasti sih satu, tadi yang saya sebut ya, kita menikah atau mencari pasangan itu untuk apa? Kita harus punya pandangan yang benar lebih dahulu. Apakah kita mencari pasangan itu untuk mempunyai keturunan? Enggak juga, ya kan? Karena banyak juga pasangan yang tidak punya keturunan. Apakah mencari teman? Ya enggak juga ya. Karena kan apakah setelah menikah pasti bisa jadi teman? Karena kan bisa aja yang laki kerja, yang perempuan kerja. Ketika yang laki pulang, perempuan belum tentu pulang, belum tentu sudah pulang, ya kan, masih pekerjaan. Jadi dua-duanya mungkin bisa sibuk, ya kan? Karena kan mungkin teman berharap kok ketika pulang bisa ada yang menyambut, gitu kan. Tapi apakah pasti? Enggak juga. Kalau mencari teman di masa tua juga belum tentu juga ya. Apakah kita akan sama-sama bisa hidup sampai tua? Kan nggak tahu, ya nggak? Kalau kita mau mencari seseorang yang bisa melindungi kita, yang bisa merawat kita ketika sakit, itu juga belum tentu juga.
Karena siapa yang bisa jamin pasangan kita sehat? Mungkin malah dia yang sakit, kita yang jaga, kan? Jadi kenapa kita mau menikah? Kalau melihat di Alkitab sih, karena dari pernikahan itu kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan memang dari pernikahan itu kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi pertama sih adalah dengan iman kita berjalan. Terus juga iman itu kan kita nyatakan dalam perbuatan. Jadi memang waktu itu kita nggak ada langsung ada perasaan cinta, nggak ada langsung perasaan cinta sayang, nggak. Apalagi waktu itu kan tempat tugas saya berbeda. Jadi setelah menikah, sebelum menikah itu saya tugas di Batam dan Jambi. Jadi ke Jambi itu dalam 1 bulan 1 minggu. Setelah menikah juga untuk sementara waktu juga ya kita hidupnya terpisah. Jadi 3 minggu saya di Batam, 1 minggu saya di Jambi. Nah, ada usaha yang kita kerjakan, ada usaha yang kita lakukan. Jadi kalau yang saya lakukan sih waktu itu ya, dia berusaha untuk melakukan pendekatan. Jadi ketika saya berdoa minta Tuhan lancarkan, juga saya juga berusaha untuk kayak mendekati, walaupun nggak mudah karena mendekatinya hanya bisa lewat instant messaging, hanya bisa lewat telepon. Jadi kadang-kala saya telepon dia lagi sibuk, ya kan? Saya BBM, saya kirim pesan, dia belum tentu langsung balas, ya kan? Jadi usaha kita untuk membangun perasaan, ya membangun hubungan, dan yang menjadi dasar itu Tuhan memang. Memang yang kalau saya lihat secara pribadi itu peranan Tuhan itu yang paling besar ya, melalui saudara seiman, melalui ya banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kalau dari Cici gimana tuh? Tadi kan saya udah bilang, maksudnya saya masih ragu kan waktu mau pemberkatan aja saya masih ragu gitu. Sampai akhirnya ya udah diberkati ya, berarti saya udah harus netapin, saya harus berusaha untuk mencintai dia sebagai suami, menerima segala sesuatu kekurangan dan kelebihannya. Ya udah berusaha mengenal ya gimana kebiasaan dia, apa yang dia suka, apa yang nggak suka, kayak gitu sih. Pelan-pelan ya proses sih. Ya kayak rasa masih sekarang pun masih kita adalah proses untuk mengenal lah panjang ini. Pasti Ya, suami istri harus. sampai sekarang ya masih banyak hal yang ada hal-hal yang saya nggak tahu tentang dia. Juga kan ada hal-hal yang dia masih belum paham tentang saya. Kadang-kadang suka ribut. Tapi gimana kita bisa menyelesaikan itu dengan baik? Itu yang jadi kuncinya sih ya, gimana kita bisa memberikan respon terhadap sebuah keadaan, dan respon itu adalah dengan berdasarkan pada firman Tuhan. Itu sih yang paling penting. Ada satu rekan saya bilang nih, kalau sudah menikah tutup mata rapat-rapat. Artinya jangan lihat jangan permasalahkan kesalahan kecil yang dia miliki. Jadi toleransi. Jadi kita bertoleransi terhadap sikap dia, berusaha memahami kenapa dia melakukan ini. Kira-kira kenapa sih dia melakukan ini? Dan cari tahu kenapa dia melakukan ini. Dan yang kedua ya tetap kalau kita berusaha, Tuhan pimpin. Dia tetap kita harus melangkah, Tuhan pimpin. Lama-kelamaan bisa ketemu. Iya, lama-kelamaan bisa cocok. Nah, karena tadi kita usaha, lama-kelamaan cocok. Respon, usaha, komunikasi. Iya, komunikasi. Ya. Betul. Kalau kita kan jadi sempat terbuka sih. Iya, jadi terbuka. betul. Jadi artinya jangan minta pasangan kita jadi tukang ramal.
Jangan minta pasangan kita jadi tukang ramal. Kamu harus tahu yang saya pikirkan, gitu, yang saya inginkan. Gitu. Jadi ngomong. Jadi saya ingat pertengkaran pertama. Pertengkaran pertama itu di hari sehari sebelum tahun baru Imlek. Jadi awalnya ya diam-diam karena saya berharap dia tahu apa yang saya rasakan, kan? Dia juga berharap saya tahu apa yang dia rasakan. Jadi kita diam. Cuman saya pikir besok, saya kan waktu itu di Jambi kan. Besok itu saya harus ke Batam. Dan sebulan nggak ketemu nih. Masa berpisahnya marah-marahan? Ya akhirnya besoknya paginya saya bilang, saya marah itu karena saya berharapnya kamu tuh seperti ini. Gitu. Nah, dia juga bilang sih, ya harusnya apa? Yang kemarin saya rasakan itu seperti ini, gitu. Jadi kita bisa tahu dari situ. Jadi masalah yang ada ya kita bicarakan, bukan kita pendam terus biarkan, tapi kita bicarakan satu dengan yang lain. Jadi bisa didiamkan dulu, tapi habis itu tetap kita harus bicarakan, harus selesaikan. Kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino. Rasa cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Nah, dalam pertemuan itu ya ada komunikasi. Jadi ada komunikasi, keterbukaan. Jadi dari situ ya bisa menumbuhkan rasa cinta. Yang pasti sih terus berusaha ya, jangan menyerah. Jadi harus terus berusaha. Kalau kita sudah yakin, dan apalagi kalau kita sudah menikah, jangan pernah terlintas kata perpisahan. Jadi kita harus usahakan bagaimana kita mencintai pasangan kita. Kalau saya kalau belum sah jadi suami istri, saya nggak akan cinta 100% gitu. Jadi kalau misalnya saya udah sah di dalam Tuhan, udah jadi suami istri, saya akan mencintai dia 100% gitu. Caranya ya berjalan waktu ya, nggak bisa langsung 100 enggak. Jadi mengenal dia, kebiasaan dia. Jadi Tuhan, saya berdoanya minta Tuhan tolong tambahkan rasa sayang saya, tambahkan rasa sayang. Tiap hari ya minta tolong, Tuhan aduh saya nggak suka nih gini-gini. Terus gimana Tuhan saya bisa sayang sama dia. Terus ya saya doa, Tuhan kalau memang ini tolong dong tambahin kayak gitu. Nggak yang langsung 100% nggak juga sih. Bertahap. Sekarang ya gimana? Masih saling. Udah sayang. Ya. Nggak usah malu-malu, udah sayang. Ya walaupun masih suka suruh dia kurus sih. Sayang beneran. Sayang ya. Kalau begitu boleh tahu nggak sih, kan berarti dari saudari yang mengasihi kita kan memperkenalkan kita. Nah, berarti dalam perjodohan itu ada nggak sih manfaat yang dirasakan? Yang pasti sih pertama mendapatkan pasangan yang seiman. Ya, itu sangat berpengaruh. Saya sebagai hamba Tuhan ya pasti harus pasangan saya seiman. Gitu kan? Tapi kalaupun saya bukan hamba Tuhan juga pasangan kita tetap harus seiman, karena kan itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena tadi pernikahan itu kan adalah dibentuk oleh Tuhan sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Padahal Tuhan itu kan kita tidak lihat, Allah itu kan roh, ya kan? Nah, gimana kita bisa mengenal Tuhan? Pertama kan melalui firman Tuhan, terus kemudian melalui ya, mujizat, ya, tanda heran. Tapi mujizat tanda heran itu tidak selalu terjadi dalam hidup kita. Oh, gimana sehari-hari kita bisa mengenal Tuhan? Ya melalui keluarga, melalui hubungan suami istri,
seperti yang dibilang Paulus dalam Efesus pasal 6 itu. Jadi melalui hubungan suami istri kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi pasangan seiman, ya kan? Sehingga ketika saya melayani dia bisa mendukung. Ketika kita pulang cuti terus tiba-tiba saya harus kembali karena ada pelayanan yang mendadak, ya dia juga bisa memahami, dia bisa mengerti. Seperti sekarang saya tugas di 2 tempat, ya kan, Jogja, Semarang, 1 bulan sekali pindah. Ya dia juga bisa memahami, gitu kan, sebulan sekali memang harus pindah. Dia juga bisa membantu, ya, mendekati jemaat-jemaat yang perempuan, ya kan. Ada hal-hal yang saya nggak bisa kerjakan dengan baik, jadi dia bisa membantu dalam hal tersebut. Terus saya juga orangnya kurang pandai untuk mendekati orang, nah, dia bisa lebih pandai untuk mendekati orang, gitu. Jadi dengan seiman ya kita bisa bertumbuh bersama dalam iman kita. Ya, kekurangan kelebihan saling melengkapi ya ternyata. Benar sekali ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut dengan yang namanya perjodohan. Soalnya perjodohan yang gereja kita lakukan ini adalah suatu hal yang baik gitu ya teman-teman. Jadi jangan, nggak mau deh dikekang-kekang gitu, enggak ya Ci ya. Malah jadi kita kan mendapatkan tadi manfaatnya yang udah disampaikan kan, dapat yang seiman, kemudian bisa tahu ya saling mendukung dalam pelayanan, itu penting banget sih ya. Nah, kalau begitu ada pesan dan kesan nggak untuk para pemuda semua dan mungkin penonton semua? Ya untuk semua ya, rekan-rekan semua, teman-teman semua, ya nggak usah takut ya untuk mengikuti Biro Jodoh yang diadakan oleh gereja, karena memang kenapa gereja ada dibentuk Biro Jodoh itu pasti tujuannya adalah untuk mencarikan pasangan seiman untuk kita semua ya. Semoga kita tidak mencari yang di luar ya, sehingga kita imannya tetap bisa terjaga. Itu sih lebih tujuannya ya, supaya kita saling membangun juga dengan pasangan seiman. Terus kalau misalnya kalau udah dikenalin terus nggak cocok gimana, nggak enak, nggak enak karena kita kan nggak maksa untuk kalian langsung menikah ya kan, harus jadian, nggak boleh menolak, nggak juga. Biro Jodoh itu hanya sebagai jembatan supaya kalian mungkin nggak kenal sama cabang yang saya kenalnya hanya di gereja sendiri tapi nggak kenal sama cabang lain kan, jadi pendeta atau misalnya pekerja kudus yang lain bisa bantu kenalin dengan cabang-cabang lain yang mungkin kalian belum pernah ke kota tersebut, dan jadi kan bisa jadi nanti pindah kota, jadi dapat bisa antar negara. Antar negara juga bisa ya kan. Jadi itu semua pasti ada rencana Tuhan. Berserah saja, berdoa, jangan lupa berdoa sih intinya. Di dalam perjodohan juga kalian berdoa, kalau memang itu adalah jodoh kamu ya Tuhan pasti lancarkan, kalau memang bukan pasti ada halangannya. Itu sih dari saya. Tadi sih kembali pada tujuan kita ya, gini, kita hidup dalam dunia itu kan anggaplah seperti yang Musa bilang ya, 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita menikah di umur 30 itu mungkin udah agak telat ya, 30, saya nggak tahu ya udah agak telat atau enggak, tapi kira-kira anggaplah kita menikah umur 30. Dari umur 30 sampai umur 80 itu kita hidup bersama dengan pasangan kita. Anggaplah idealnya kita bisa bersama-sama ya. Berarti setengah lebih dari hidup kita, ya kan? Dari umur 30 sampai 80 itu kan berarti berapa? 50 tahun. Setengah lebih dari hidup kita itu hidup bersama dengan pasangan. Dan itu yang sudah pasti. Karena kalau dengan anak ketika besar juga akan meninggalkan kita. Kalau dengan saudara ketika menikah juga akan meninggalkan kita. Dengan orang tua juga sama, dan orang tua juga pasti akan meninggalkan kita lebih dahulu. Kita dengan siapa? Dengan pasangan. Nah, kalau pasangan kita tidak seiman, wah itu akan sangat sulit.
terutama mengenai kerohanian kita. Karena kan kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Yang kita tuju sebenarnya adalah hidup yang kekal. Nah, cuman hidup kekal itu kita bisa raih dengan hidup kita dalam dunia, ya kan? Nah, hidup kita dalam dunia setengah lebih itu dengan pasangan. Nah, kalau pasangannya beda iman, akan sangat sukar kita melangkah dan bisa meraih hidup yang kekal. Dan ya memang pasangan siman itu yang dikehendaki Tuhan. Dan seperti yang istri saya bilang, nggak semua kita punya kesempatan untuk mengenal semua saudara-saudari seiman di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Jadi dengan perjodohan ini gereja membantu sehingga kita bisa mengenal saudara-saudari seiman kita di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Dan tadi ketika dijodohkan bukan berarti harus jadi, karena kembali kita yang jalani dan ya kita harus bisa lihat kita bisa nggak bertoleransi dengan sifat dia, dengan kelakuan dia. Ketika menjalani itu ya yang penting sih memang bagaimana pandangan kita mempunyai pandangan yang benar. Oke, terima kasih ya Pak Pendeta sama Ci Yuliana untuk waktunya saat ini ya. Sudah memberikan banyak sekali pengetahuan ya tentang jodoh ya dan dijodohkan ya. Kita ingat kembali pesan-pesan yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang sudah disampaikan ini sangat bisa bermanfaat buat teman-teman semua para pendengar ya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Bye bye.